Rasul la nabiyya ba'da adalah penempatan Allah yang tinggi, nilai-nilai dosa yang telah disimpul semenjak Syawal yang telah lewat sampai hari ini kita berada di penghujung Sya'ban. Bertanda Allah memberi beberapa bonus, beberapa kesempatan agar kita dapat mengakhiri kumpulan-kumpulan kebahagiaan yang kita usahakan di dunia menjadi satu hasil yang nyata di akhirat kelak. Inilah orang-orang yang beriman, yang merindukan, yang senang dan gembira dengan dekatnya kepada bulan suci Ramadan. Baginda Nabi yang selalu di depan mata, di hati dan di perasaan kita, bahwa Maulid yang kita peringati adalah sama seperti kita memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan, di mana ada nilai 12 Rabiul Awal itu puncak memperingati Maulid. Tetapi mencintai Rasulullah dengan berbuat sunnah-sunnahnya bukan dalam konteks semata-mata 4 bulan Maulid, tetapi di Ramadan juga mempunyai nilai tinggi bahwa apa yang kita lakukan adalah merasakan laulaka ma khalaqtu afwa. Jikalau bukan karena baginda Nabi, tidak ada keberadaan kita hari ini, kekayaan istri, anak, keluarga, peradaban yang hadir, semua yang adalah berkah adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang beriktikaf kepada Allah, kita meyakini Ramadan demi Ramadan yang telah kita lewat adalah kerja keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kegagalan demi kegagalan setiap datangnya Ramadan terselip karena kebodohan, karena iman yang rendah, karena ilmu yang terbatas, sehingga sangat sedikit nilai-nilai yang mempengaruhi kepada galak kita nyontrok bulan suci Ramadan. Ia akan terlewatkan Ramadan itu sendiri. Maka pastikan iman kita yang berada dalam konteks ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa di balik kutiba itu wajib seluruh yang menilai wajib berdosa bila ditinggalkan. Tapi ingat, baru kita mendapatkan pahala bila ada nilai imtisal, jagat yang tabu gelah dengan Allah, sembahyang yang tarukuk dan tasujud, lepas daripada api neraka. Apa hak saya di surga? Tunggu. Begitu pula kita jangan menjadi manusia yang tersandra di bulan Ramadan, tetapi ulun-ulun yang termotivasi untuk menjemput bulan Ramadan, di mana begitu di mata uro kita nyobiu ucapkan alhamdulillah, membaca doa istighfar 3 kali, membaca Fatihah 7 kali, dan mulailah bertanya qiyamul lail dan tanya puasa sebelum sunnah
Walaupun dia ke madhab katanya baru sah berpuasa reunion tip malam, maka qiyamul lail lah yang menentukan kualitas puasa. Puasalah yang menentukan kualitas qiyamul lail. Setiap malam, setiap hari, doa yang terhebat yang jangan kita tinggalkan. Allahumma innaka afuwwun karim halim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, pemaaf, pengampun, karim, Engkau yang mulia, halim, yang kasih sayang. Tuhibbul afwa, kita menagih janji Allah bahwa Allah sangat pemaaf. Waktu Nubu ampun kepada kamu. Yang doa ulo malam tasapu bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nubu ampun ya Allah. Setiap malam ada doa tarawih yang sangat semangat banyak pun. Wa fid dunya zahidin. Amin. Apa itu zahid? Mengambil harta yang halal yang kita butuhkan, meninggalkan harta yang tidak kita butuhkan. Apa perbedaan kebutuhan orang kaya dan orang miskin? Lebih sesat dan terjebak orang kaya karena pengen selalu menjadi modal dan modal. Sementara orang miskin ada nilai merdeka, wate kasih selamat, wate hasil pengutang. Tapi nilai waktu yang dipergunakan oleh orang miskin, belum bulan Ramadan. Lahirkan pahala, payah diminta rezeki karena adanya kewajiban pada keluarga. Tetapi lebih besar loh kerugian kita yang belum minta rezeki sehari demi sehari. Bak beler Ramadan tidak pernah ada di rumah kita akan beri khatam Quran. Disunatkan oleh khatam Quran akan duri dan dilasah kepada anak yang dulu melahirkan start bawah segala Ramadan agar dalam Ramadan ini ada nilai khatam Quran di rumah bersama anak-anak dan keluarga yang kata budaya zahidi. Di akhirnya warna mengambil berapa saja yang halal, meninggalkan yang haram dan syubhat. Tinggikan permohonan kita yang di bulan Ramadan, tapi dalam praktek terjebak dalam nafsu yang rakus, sehingga tak anggap yang halal itu halal, yang haram itu layak dimakan. Kaitaman lampur dijulok anjaro ditubit muntah keluar bayar atau berapa pemilu sudah kita mengumpulkan menipu para caleg yang hari ini mereka yang tak pisah rumah, yang kayak peluang dengan alasan apapun itu sebelum bulan Ramadan masuk harus kita kembalikan. Apakah pemilu yang telah lewat atau pemilu yang baru? Karena Allah telah berjanji, jamin kita yang menjadi harta yang halal. Mengapa? Terlalu nikmat untuk 5 tahun sekali.
kita bumbu yang halal itu dengan yang haram. Tiada taubat dan istighfar selain mengembalikan hutang-hutang sebelum bulan suci Ramadan, karena itu tidak berhak kita nikmati dan menghalangi hubungan kita dengan Allah di bulan suci Ramadan. Ramadan yang tiba, setiap kita berbuka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu orang dari api neraka. Tiap hari demi hari sampai Teluk Bakuro Raya bergandakan 29 atau 30 hari. Beda yang dari hukum merdeka berapa? Berganda awalnya. Berapa 1 juta berganda 1 juta terhapus mereka daripada dosa seperti orang dilahirkan orang tua. Jadilah kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laisal aidu liman labisal jadid. Bukan itu lebaran bagi orang-orang yang baju baru. Sedang puasa kayak belum baju baru, yang putih kayak di kamsala bendazah tentang Gotoroyo. Di rumah tak perbaiki perangkat ibadat salat kita yang bersih, tak perlu bobo musabah sebagai wajibah rutin agar kita menjadi alumni sesudah Ramadan. Bukanlah Ramadan ini ritual yang semata-mata melengkapi rukun yang kita imani, tetapi lebih kepada tekanan terapi mental katanya. Bahwa puasa yang berjalan mengubah jalan sejarah udip kita. Karena Allah lebih misteri kepada ulun puasa, sehingga kita misteri kita yakini begitu banyak misteri pribadi persoalan udip yang terjawab. Kecuali dengan puasa insya Allah terjawab, karena Allah berjanji bahwa lo yang akan dibalasan bulan puasa. Biarkan Aceh dilabel dengan miskin, biarkan orang-orang zalim yang sampai sanahnya anak mohosaho penang bro Aceh paling-paling pergi ke pegawai. Bersyukurlah pegawai dengan alhamdulillahnya. Tapi Raja Aceh dalam sejarah berkelola memegang untuk memastikan dan tamamkan puasa dari perpindahan dia ke Syakban Ramadan. Siapa pemimpin-pemimpin kita? Adalah bagian daripada kita. Bila pemimpin yang zalim dari rakyat yang zalim. Bila pemimpin yang akan rakus memakan harta rakyat, karena rakyat yang duluan memakan harta calon pemimpin. Jadilah kita sudah terpola untuk generasi yang akan saling makan. Apakah kita yang ikhlas? Apakah kita biarkan keluarga kita dan anak kita? Kepedulian katanya. Apakah waktu tapuwa rumah anak yatim bine naruh ke ajinu karena ke sini rumah? Apakah waktu terkadang anak-anak kitanya dengan gembira makanan segala macam? Apa landasan sehingga lebih kawin kuat? Dalam situ pilihan tama, bila engkau tidak merasa sensitif dan peduli kan jadi mengkawin nama yang tak perlu dan yatimnya, karena mereka saja kita tak peduli. Oleh kifayah, hal umat yang sangat besar, bukan kemakmuran, tapi it'am ta'am oleh Rasulullah dengan harga barang yang mulia.
dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, tersandra cuma di PNBL ya, karena produktivitas swasta asapu. Itu pun kita yang menolak, itu pun kita yang serakah. Asalnya usaha, gak terus katanya, kayak palak mati usaha-usaha. Jadilah anak dan keturunan kita yang terjebak dalam kemiskinan, kebodohan, kehinaan. Siapa yang akan menyelamatkan? Tentu kita kembalikan kepada Allah. Bila saatnya Allah berubah nasib katanya, keluarga katanya, kehidupan katanya, maka berubah. Wa indana li'abdin kasbun kulifa walakin lam yu'assir ta'lifa. Ingat, sehebat apapun usaha untuk kebaikan, itu tidak akan perubahan kecuali di saat Allah takdirkan. Sejahil apapun kita, seburuk-buruk apapun bertanya terhadap diri kita, keluarga kita, orang lain yang kita zalimi, sihir macam namanya, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka qadarullah yang kita jalani adalah frekuensi yang cuma satu hari dalam capaian usaha. Tapi ingat, negeri yang akan kita tempati diberi balasan. Jangan diam, harus kita berjuang kalau kepada Allah agar kebaikan pada diri kita dengan berubah mindset bertanya, bukan kemakmuran pada kepastian gaji, bukan kepastian keluarga dengan benar rezeki yang banyak, tetapi berhubungan dengan Allah, memastikan hari ini besok hari kita dalam kebaikan. Tapi setiap kelakuan bertanya merugikan orang lain, menghancurkan orang lain, maka adalah modal-modal untuk menghancurkan roh terjebak dalam neraka dan keluarga lebih hina daripada yang dihinakan. Selamat datang Ramadan, Ramadan yang kita rindukan, Ramadan yang menjadi momen pengampunan, keridaan Allah, merdeka dari api neraka. Betul, tapi piung dengan perpisahan, tapi lebih hebat dalam bulan Ramadan. Betul, kita tamu doa tiap malam, awalnya lagu yang mu'aridin. Sementara paket hanya putus, ide-ide pun hanya putus, dengan jamaah yang lebih membludak dan dahsyat di bulan Ramadan. Sementara tiap malam tamu doa, ya Allah, lebih jauh daripada Allah. Mulailah, sadarilah bahwa keterbatasan udik, nyawa, harta, kesempatan untuk taubat tidak akan berulang di puasa yang akan datang. Kadang-kadang puasanya pun hanya mungkin kita simpulkan sampai pukul raya. Andai kata pun dalam payang umum, payang dalam kehinaan, payang dalam kebodohan, payang dalam hidup taufik dan hidayah Allah. Jadilah keluarga yang terbawa dengan kepala-kepala keluarga yang mengorbankan keluarga dalam nafsu, mengorbankan keluarga dalam kezaliman, kejahilan, dalam syubhat dan haram. Maka katanya, ingat, anak kau yang kamu kawin, jubileyah rezeki halal, lihat kamu kawin mengenai karena steril. Anak, andai kata mateya, yakin akan rupuh harta yang halal. Tetapi dengan kebanggaan katanya, tak anggap berhasil tadi anak, padahal anaknya telah kita rawat dalam kehancuran hati, bakat hati dengan harta-harta yang halal. Pertegaslah bahwa kita cinta kepada Allah dan bumi juga karena Allah, agar betul husnul khatimah selamat dunia.